Salam dalam kasih Yesus semua. Kami sangat gembira bersama dengan Anda di dalam pelajaran Cornerstone Connections untuk pelajaran yang kelima dan masih lagi dalam kuartal yang pertama. Pada kali ini tajuk pelajaran adalah cara Nuh. Mari kita mulakan dengan pembacaan ayat kunci. Terdapat dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hanya selalu membuat kejahatan semata-mata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dudley, boleh tolong bantu kita di dalam fokus ringkasan untuk pelajaran kali ini? Silakan. Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Saya merasa pasti banyak di antara kita yang telah berulang kali membaca dan juga mendengar cerita Nuh dan air bah. Kita tidak akan banyak berfokus kepada cerita besar, tetapi kita ingin lihat bagaimana Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Pertama, kita akan berbincang apa yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 8. Dalam ayat ini tertulis bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pendeta Wizi boleh memberikan ulasan untuk ini. Oke, terima kasih Cik Nurli. Saya ucapkan salam sejahtera kepada semua rekan-rekan kami, para belia yang kami hormati dan kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita berbicara mengenai kitab Kejadian dan kita membaca dalam kitab Kejadian 6, 7, 8 itu memberikan gambaran yang jelas bagaimana keadaan manusia telah bertambah jahat. Kejahatannya bertambah besar, memenuhi bumi, sehingga seringkali buah pikiran mereka selalu cenderung membuahkan kejahatan. Nah, sudah tentu hati Tuhan memang sangat terluka, disakiti karena hal itu. Kehidupan Nuh jauh sekali berbeza dengan orang-orang di zamannya pada waktu itu. Dan ketika itu, tapi kemungkinan besar Nuh tidak disenangi juga di hadapan orang ramai waktu itu. Tetapi di mata Tuhan dia diterima. Namun itu tidak bermaksud bahwa Nuh tidak berdosa. Dia adalah orang yang berdosa juga, keturunan Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Namun dia adalah punya kehidupan yang penuh dengan penurutan dan percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kesenangan Tuhan kepada hidupnya. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Wizi sebentar tadi, bahwa Nuh ini sememangnya adalah seorang yang memang baik dan sebenarnya sangat baik. Dan bila kita lihat kebaikannya, kita melihat bahwa di semua orang-orang dalam zaman itu Tuhan melihat dan disebutkan nama Nuh. Dan Nuh ini adalah orang yang diterima di depan Tuhan. Namun kebaikannya itu, kesetiaannya itu, apapun perkara yang perbuatan yang dia buat tidak pernah akan menandingi kebaikan ataupun menandingi kasih karunia Tuhan yang telah membentuk Nuh. Nah, saya baca dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah akan adalah bagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Nuh adalah sia-sia. Jadi di sini kita melihat bahwa apa yang Paulus coba katakan di dalam Korintus ini, dia beritahu bahwa Paulus ini sebenarnya dikatakan aku seperti sekarang oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena dirinya sendiri. Jadi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan kepada Nuh juga, baik sebagaimana baik pun dia tetap akan menjadi sia-sia. Jadi ini salah satu dari persamaan daripada kehidupan Paulus dan juga Nuh. Terima kasih Pendeta Wizi dan juga Pendeta Bob atas ulasan dan juga penerangan sebentar tadi. Dan ini membawa kita kepada fokus perbincangan yang kedua. Kejadian 6 ayat 9 menyatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
saya sering kali mendengar ungkapan seperti ini. Nah, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Namun, apabila kita melihat kepada kehidupan Nuh, dia kelihatannya hidup dalam kesempurnaan di hadapan Tuhan. Dan bagaimana mungkin Nuh ini boleh disebut hidup dengan benar dan tanpa celah? Silakan Pendeta Wizi memberikan perkongsian. Terima kasih Nurli. Ya. So, apa yang dibaca oleh Nurli tadi itu dalam ayat yang ke-9 Kejadian 6 ada menyentuh ataupun menyebut tentang ayat perkataan tidak bercelah. Tidak bercelah. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu disebut tamim. Sekali lagi disebut Tamim. tamim. Bermaksud sempurna, dan ia berulang kali digunakan dalam buku Imamat untuk merujuk kepada persembahan korban bakaran yang tidak bercacat celah. Nah, dalam kata lain, sebagaimana Tuhan menerima domba yang tamim atau sempurna itu untuk korban bakaran, demikian juga Nuh diterima di hadapan Tuhan oleh karena kehidupannya yang tidak mengikuti gaya hidup dunia pada zaman itu. Wah, itu perkataan tadi tamim. Saya hampir-hampir teringat ini kicap-cap tamim. Tapi ini bukan kicap ya. Ini adalah perkataan Ibrani kan? Ibrani tamim bermaksud kesempurna atau sempurna. Jadi Tuhan menghendaki korban bakaran yang sempurna. Jadi Pendeta Wizi, saya sangat suka dengan penjelasan tadi itu berkaitan dengan kata asal kesempurnaan. Nah, bagi saya melihat respon kepada apa yang diulaskan tadi adalah hidup benar dan diterima di hadapan Tuhan itu adalah satu pilihan yang seharusnya kita harus lakukan pada setiap hari. Jadi ini satu pilihan. Lihat saja kehidupan orang-orang zaman Nuh. Mereka telah memilih untuk menyakiti hati Tuhan dan Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Bukan oleh sebab Tuhan pilih kasih, tetapi mereka sengaja memilih untuk menyakiti hati Tuhan, dan bagaimana Tuhan mau berkenan kepada mereka. Dan lihat kepada kesempurnaan Nuh. Bukanlah karena keadaan Nuh yang tidak berdosa, tetapi karena Nuh, dia telah memilih untuk hidup setiap hari dan berjalan, bergaul dengan Allah, dengan Tuhan setiap hari. Jadi di sini dia diterima di hadapan Tuhan oleh karena kasih kurnia, sekali lagi kasih kurnia Tuhan. Ya. Ya, amin. Daripada pemerhatian saya, kita sebenarnya sedang belajar melalui kehidupan Nuh, bagaimana hidup kita perlu berubah daripada kehidupan yang menentang dan menyakiti Tuhan kepada kehidupan yang diterima oleh Tuhan. Dan fokus terakhir untuk ringkasan ini adalah berpandukan kepada soalan ini. Mengapakah hanya 8 orang yang selamat termasuk Nuh? Ya, apakah Nuh ini tidak menyampaikan amaran air bah kepada orang-orang sezamannya? Pendeta Wizi mungkin boleh memberikan jawaban untuk saya. Oke, terima kasih, soalan yang sungguh baik sekali untuk kita renungkan dan sampai kepada fokus ringkasan kita kali ini. Saya ingin membawa kita kepada 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7. Mungkin ini akan membantu kita memahami keadaan pada zaman itu ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Nah, saudara-saudariku, saya percaya bahwa Nuh tidak berhenti-henti untuk memberikan amaran, berita amaran daripada Tuhan tentang air bah ini yang akan datang kepada orang-orang sezamannya. Untuk pengetahuan kita, 120 tahun diberikan masa untuk penyiapan kapal itu, kapal laut yang besar itu, yang bot yang besar, bahtera yang besar itu. Dan ini 120 tahun ini digunakan sepenuhnya oleh Nuh memberitakan amaran dan untuk mengajak mereka, marilah kembali kepada Tuhan dan bersedia untuk air bah itu. Namun sifat sengaja tidak mau tahu atau tidak mempedulikan membawa mereka kepada kebinasaan. Bukannya Nuh tidak memberitakan, tetapi orang-orang tidak mempedulikan dan membelakangi amaran itu. Jadi akibatnya adalah kebinasaan. Wah, ini satu hal yang juga
memberikan kita amaran, ya. Kadangkala kita ada orang yang menuduh bahwa dia tidak beritahu, tetapi ada orang yang tidak mau cari tahu dan sengaja tidak mau mengetahui. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan tadi, dan sekarang ini kita sudah sampai kepada ringkasan ataupun penghujung ringkasan ini, dan ada satu soalan dan saya ingin tunjukkan nih pada Noli, sebab tadi dia bertanya-tanya dan mesti dia juga ada perkongsian sesuatu kan. Jadi persoalan ini seperti ini, apakah carano, jadi kembali kepada tajuk pelajaran ini, apakah carano untuk menghadapi pengaruh dan tentangan dari orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang hanya mahukan kesenangan dunia dan tidak mempedulikan amaran daripada Tuhan. Jadi bagaimana cara Nuh ini dia menghadapi semua tantangan ini? Bukan saja dia tidak mendapat dikenan oleh orang-orang zaman itu, tetapi mungkin dia juga diejek, ditolak dan sebagainya, ya. Jadi sebelum itu saya hanya ingin bertanya, Pendeta Wizi, ada sesuatu untuk dikongsikan tentang Nuh dan juga mungkin berkaitan dengan kehidupan anak-anak muda yang banyak pengaruh hari ini. Bagaimana? Jadi Nodli sabar dulu ya. Saya mau nyanyi satu lagu. Boleh, silakan. Oi tompinai soroho tokono Cerita di Nuha Mino monsoi kapal Kada toko Tanu duaris Nuha Tumanut kinoro hingan. Begitulah perkongsian ataupun nasihat saya kepada pemuda-pemudi di mana saja berada. Terima kasih. Jadi Nadli teruskan. Ya, kita mendapati ada beberapa cara Nuh ini untuk menghadapi pengaruh dan juga tentangan dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Pertama, Nuh memilih untuk menjauhi kejahatan dengan berlaku benar dan dia tidak menyimpang daripada kehendak Tuhan. Kedua, Nuh beriman kepada perkataan Tuhan yang membawa keselamatan kepada seisi keluarganya. Ya, 8 orang itu adalah 3 anaknya, 3 menantunya, istrinya dan dirinya sendiri. Oke. Dan ketiga, Nuh memilih untuk berjalan bersama Tuhan yang memberikan dia kasih karunia. Kalau kita menjadi seperti ini, kita mengaplikasikan ketiga-tiga hal ini, kita pastinya kita akan kita dapat menghadapi cabaran, kita dapat menghadapi tentangan-tentangan di luar sana. Dan biarlah kita terus berketetapan untuk berjalan seiring bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi dengan itu terima kasih karena terus bersama dengan kami, dan sebelum kami mengundur diri, kami ingin terus mendorong Anda untuk menekan butang like dan share. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jumpa lagi.